Oke guys, kita lanjut. Suara Mu Chen bergema, yang menyebabkan banyak orang bertukar pandang, karena respons Mu Chen telah melebihi harapan semua orang. Dia tidak hanya menerima provokasi, dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak akan menghindar dan menerima tinju secara langsung. Jelas tidak mudah bagi penguasa bumi kecil untuk menghadapi serangan penguasa bumi besar secara langsung. Di lantai 3, tatapan Ling Feizi juga berkedip sebelum bibirnya terangkat dan dia terkekeh. Aku tidak pernah mengharapkan pemuda yang heroik. Saya memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Anda. Hehe, Raja Beruang. Karena dia telah memintanya, maka kamu harus mengabulkan keinginannya. Banyak orang dalam hati tertawa. Seorang wanita benar-benar menakutkan ketika dia kejam. Kata-katanya pada dasarnya menghalangi semua jalan mundur untuk Mu Chen. Jika Mu Chen berbicara dengan arogan, maka dia pasti menderita sekarang. Namun, ekspresi Mu Chen tidak berubah dari kata-kata Ling Feizi. Dia tetap tenang, yang membuat semua orang curiga apakah dia benar-benar memiliki kemampuan. Jelas tidak mudah bagi penguasa bumi kecil untuk menghadapi penguasa bumi yang lebih besar. Wajah Xiongba ditutupi dengan aura yang tidak menyenangkan sebelum dia dengan ganas menatap Mu Chen. Terbukti, dia merasa diremehkan oleh Mu Chen. Apakah orang bodoh itu tidak tahu bahwa dia, Xiongba, pandai menghadapi orang lain secara langsung, bahkan penguasa bumi yang lebih besar tidak akan berani menghadapi kekuatan kekerasannya secara langsung. Berat, sepertinya kamu bosan hidup. Mata merah Xiongba menatap Mu Chen seperti binatang buas. Potong omong kosongmu. Apakah kamu bermain atau tidak? Mu Chen mengerutkan alisnya. Xiongba praktis marah besar, tetapi, pada akhirnya, dia masih menahan amarah dengan gigi terkatup. Bagus, aku akan memenuhi keinginanmu hari ini. Tubuh Xiongba meraung dengan aura kekerasan yang meninggalkan retakan di ruang sekitarnya. Energi spiritualnya dipenuhi dengan kekerasan yang samar-samar bergema dengan auman beruang. Tubuhnya juga membengkak menjadi raksasa pada saat ini dan wajahnya berubah sedikit terdistorsi. Dia tampak seperti beruang kekerasan humanoid pada saat ini. Banyak orang telah menyipitkan mata mereka pada adegan ini. Dikatakan bahwa teknik kultivasi Xiongba membutuhkan darah beruang, darah pemecah langit, binatang surgawi kuno. Selanjutnya, itu juga akan menyatu dengan energi spiritualnya, menyebabkan energi spiritualnya menjadi sangat ganas dengan kekuatan untuk menghancurkan surga, seseorang berseru. Bahkan ekspresi Luo Tianzhen berubah serius. Dia tidak bisa tidak khawatir bahwa Xiongba akan membunuh Mu Chen dengan satu pukulan. Mu Chen juga menyipitkan matanya di antara kerumunan yang berseru dan merasakan energi spiritual yang kejam meledak dari tubuh yang terakhir. Energi spiritual menyapu gelombang dari tubuh Xiongba, dan pada saat berikutnya, dia telah mengedarkan energi spiritualnya menuju puncak dan dia meraung ke arah langit dengan gelombang suara yang beriak dari aumannya. Energi spiritual torensial berfluktuasi di dalam tubuhnya dan tatapannya terpaku pada Mu Chen. Pada saat berikutnya, dia menginjak kakinya dan mengurangi lempengan kokoh di bawah kakinya menjadi bintik-bintik debu. Dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan perlahan menusuk dengan tangan kanannya. Pada saat itu, ada beruang besar yang muncul di belakangnya dan telapak tangan beruang itu bergabung dengan tinju Xiongba. Angin kencang merah menyapu, menghancurkan ruang di sekitarnya menjadi beberapa bagian, dan selanjutnya menguranginya menjadi kilauan setelah bersentuhan dengan tinju. Tinju pemecah langit iblis, Xiongba meraung sambil menusuk. Adegan ini bahkan membuat banyak wajah Greater Earth Sovereign berubah. Mereka dikejutkan oleh langkah Xiongba. Tinju itu praktis mengumpulkan semua kekuatan Xiongba. Meskipun orang itu tampak seperti otak-otot, dia sebenarnya sangat licik. Dia takut bahwa Mu Chen mungkin memiliki beberapa cara di lengan bajunya. Jadi dia telah memilih metode yang paling langsung untuk mengalahkan Mu Chen dengan energi spiritual besar dari penguasa bumi yang lebih besar. Serangan ini mungkin terlihat kikuk, tapi itulah cara seorang raja, menghancurkan setiap rintangan di depannya dan membuka jalannya sendiri. Bagaimanapun, Mu Chen hanyalah penguasa bumi kecil, jadi energi spiritual Xiongba yang tak terbatas sebagai penguasa bumi besar dapat menghancurkan pertahanan penguasa bumi kecil manapun. Jadi ketika Xiongba melemparkan pukulan itu, banyak orang memuji, karena hal terbaik yang harus dilakukan saat menghadapi serangan ini adalah menghindar. Namun, Mu Chen sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak akan menghindar, jadi dia praktis memaksa dirinya menemui jalan buntu.
Sudut bibir Ling Feizi naik dengan lengkungan ejekan, karena dia tahu bahwa Mu Chen pasti akan membayar harga yang mahal untuk kesombongannya. Sementara semua orang melihat pemandangan ini dengan perasaan kasihan atau gembira, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan merentangkan kakinya, lalu perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya dengan maksud untuk menerima tinju dari pihak lain. Namun, tidak ada yang memperhatikan kedipan mengkristal di kedalaman mata Mu Chen. Energi spiritualnya langsung dituangkan ke dalam pagoda kristal dan diubah menjadi energi spiritual yang mengkristal. Ketika kilau mengkristal samar mulai memancar dari tubuh Mu Chen, tinju kekerasan Xiongba sudah tiba. Mati, Xiongba meraung dengan ekspresi seram. Aura tak menyenangkan yang menakutkan juga menyelimutinya saat dia menusuk telapak tangan Mu Chen. Ketika kepalan tangan dan telapak tangan bersatu, suara gemuruh bergema dan pakaian Mu Chen berkibar dengan keras. Telapak tangannya juga menjadi merah karena tetesan darah dari energi spiritual Xiongba yang kejam. Energi spiritual merah berubah menjadi badai yang menyelimuti mereka berdua. Mari kita lihat bagaimana aku akan merobek tubuhmu menjadi berkeping-keping. Xiongba tertawa dan, pada saat berikutnya, energi spiritual merah tua mengalir deras ke tubuh Mu Chen. Dia bermaksud untuk menghancurkan tubuh Mu Chen dari dalam keluar. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan sesuatu yang begitu brutal. Dia juga telah melakukan ini di masa lalu, mengakibatkan dua penguasa bumi kecil berubah menjadi genangan darah. Ketika energi spiritual merah tua yang kejam dituangkan ke dalam tubuh Mu Chen, Xiongba tiba-tiba melihat senyum mengejek di wajah Mu Chen. Kamu akan mati dan kamu masih mencoba berakting. Tatapan Xiongba menjadi gelap. Dia ingin menyalakan energi spiritual kekerasan dalam tubuh Mu Chen. Tapi pada saat itu, dia tiba-tiba menyempitkan pupilnya dan terkejut menemukan bahwa dia telah kehilangan hubungan dengan energi spiritual yang telah dia tuangkan ke dalam tubuh Mu Chen. Rasanya seolah-olah tubuh Mu Chen adalah lubang hitam yang melahap setiap energi spiritual yang masuk. Bagaimana ini mungkin? Wajah Xiongba ditutupi dengan ketidakpercayaan. Sebaliknya, Mu Chen memiliki senyum dingin. Energi spiritual Xiongba memang kejam, tapi sangat disayangkan bahwa Mu Chen tidak takut energi spiritual asing menyerang tubuhnya. Energi spiritual yang mengkristal meraung di dalam tubuhnya dan energi spiritual merah langsung menjadi sunyi setelah bersentuhan, sepenuhnya disegel. Pada saat ini, semua orang juga merasa ada sesuatu yang salah dan wajah mereka segera berubah. Mereka bisa merasakan bahwa tidak peduli bagaimana Xiongba mencoba menyalakan energi spiritualnya di dalam tubuh Mu Chen, tidak ada keributan sedikit pun dari tubuh Mu Chen, bahkan kakinya pun tidak bergerak. Apa yang sedang terjadi? Setiap orang memiliki ekspresi serius dengan keterkejutan di hati mereka. Sementara semua orang terkejut, Mu Chen tersenyum pada Xiongba. Anda ingin energi spiritual Anda kembali? Tentu, Anda dapat memiliki semuanya kembali. Dia mengepalkan tangannya yang lain dan energi spiritual merah meledak, membentuk bola merah selebar 100 kaki yang berisi energi spiritual kekerasan dan melemparkannya ke arah Xiongba. Menghadapi tindakan Mu Chen, Xiongba dengan keras tertawa terbahak-bahak ketika bola merah energi spiritual dengan cepat memasuki tubuhnya, seperti bagaimana air memasuki lautan. Haha, dasar bodoh, Anda ingin menggunakan energi spiritual saya untuk menyerang saya? Sungguh angan-angan. Xiongba tertawa terbahak-bahak. Betulkah? Mu Chen menjawab dengan senyum aneh. Ketika dia selesai berbicara, wajah Xiongba berubah drastis. Dia menyadari bahwa energi spiritual yang dia serap kembali mempengaruhi semua energi spiritualnya dan dia langsung kehilangan kendali. Dalam beberapa saat, energi spiritual yang padat di sekelilingnya langsung menghilang. Energi spiritual saya, mata Xiongba berkilat sangat terkejut melihat pemandangan ini. Kenapa kamu tidak mengambil tinju dariku? Sekarang, namun, sebelum dia bisa menyelidiki tubuhnya, Mu Chen maju selangkah dan pukulannya terbang ke arah dada Xiongba, yang telah kehilangan semua energi spiritualnya. Xiongba menderita pukulan berat dan dia terbang keluar, menyeret tanda panjang di tanah sebelum seteguk darah keluar dari mulutnya, bahkan dadanya telah runtuh. Lingkungan berada dalam keheningan, meskipun ada banyak pembangkit tenaga listrik di sini. Mereka semua tercengang, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa tinju Xiongba tidak hanya melakukan apapun pada Mu Chen, dia bahkan kehilangan kendali atas energi spiritualnya dan dihempaskan kembali dengan cara ini oleh Mu Chen. Mu Chen menarik tinjunya di bawah semua tatapan tercengang dan tersenyum,
Dia kemudian mengangkat wajahnya dan menatap Ling Feizi yang pucat. Terima kasih atas 80 juta tetes sovereign spiritual liquid. Sebuah parit yang dalam membentang dari aula ke gerbang dan semua orang secara bertahap mengubah wajah mereka menjadi suram. Adegan dari sebelumnya terlalu abnormal, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tinju Xiongba adalah sesuatu yang bahkan penguasa bumi besar harus hadapi dengan kekuatan penuhnya. Namun, Mu Chen hanya mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Akibatnya energi spiritual Xiongba tiba-tiba menghilang dan dia bahkan mendapat pukulan dari Mu Chen, muntah darah. Itu adalah pemandangan yang tidak biasa, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Dengan demikian, mereka semua mengarahkan tatapan bingung mereka pada Mu Chen yang tenang. Mereka secara alami tidak akan berpikir bahwa Xiongba sedang berpura-pura, jadi hanya ada kesimpulan. Mu Chen telah menggunakan metode yang tidak dapat mereka deteksi untuk mengalahkan Xiongba. Tapi terlepas dari apapun, mereka mengerti dari adegan Xiongba kehilangan bahwa meskipun Mu Chen hanyalah penguasa bumi kecil, dia memiliki kemampuan luar biasa dan memang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam medan perang penguasa bumi besar. Beberapa dari mereka yang sebelumnya tidak senang dengan Mu Chen menjadi diam dan mulai mengingat namanya. Itu karena mereka sudah mulai merasa terancam oleh Mu Chen. Jika mereka ceroboh di medan perang penguasa bumi besar, maka hasil Xiongba akan menjadi contoh bagi mereka. Xiongba berdiri dengan mata memerah sementara semua orang memiliki pikiran yang beredar di hati mereka. Energi spiritual kekerasan yang sebelumnya menghilang meraung dan menyembur keluar. Dadanya langsung pulih, karena Mu Chen tidak memiliki niat untuk membunuh. Sebelumnya, dengan demikian, itu hanya membuatnya terlihat berantakan, tetapi tidak menimbulkan bahaya bagi vitalitas penguasa bumi yang lebih besar. Namun, dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri, bahkan jika dia tidak terluka parah. Trik apa yang kamu gunakan? Xiongba meraung sambil menatap Mu Chen dengan mata merahnya. Depresi Xiongba di hatinya telah terakumulasi ke puncak. Dia tidak pernah berharap tiba-tiba kehilangan kendali energi spiritual di tubuhnya. Itu pasti sesuatu yang dilakukan Mu Chen. Menghadapi raungannya, Mu Chen tidak memperhatikannya dan botol giok terbang ke tangannya. Keterampilanmu hanya kalah dengan milikku. Aku tidak yakin, Xiongba meraung sambil menghentakkan kakinya dan menerkam. Tapi menghadapi gerakannya, Mu Chen hanya mengangkat kelopak matanya dan dengan acuh tak acuh berkata, tinju lagi, kemudian 80 juta tetes sovereign spiritual liquid lainnya. Xiongba segera menghentikan jeda dan dengan marah menatap Mu Chen, lalu meraung, kamu masih menginginkan lebih, bermimpilah. Mu Chen tersenyum, tentu, kalau begitu, aku bisa mendapatkan penguasa bumi yang sempurna darimu abodeku untuk menemukanmu untuk itu, saya percaya bahwa dengan alasan ini, bahkan Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak dapat ikut campur dalam masalah ini. Wajah Xiongba pucat dan tangannya gemetar. Kemarahannya hampir membuatnya membunuh Mu Chen di tempat, tetapi dia berhasil menekan kemarahannya, karena pemuda di hadapannya bukanlah penguasa bumi kecil biasa. Penguasa bumi kecil ini memiliki kekuatan dan koneksi yang tidak bisa diremehkan. Kamu sebaiknya mengingat ini, wajah Xiongba berubah drastis sebelum dia meninggalkan sebuah kalimat dan ditinggalkan di bawah tatapan mengejek semua orang. Ketika Sue Lingxi melihat bagaimana Xiongba pergi, wajahnya juga sedikit tidak enak dilihat sebelum dia menatap Mu Chen. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan Xiongba tidak bisa melakukan apapun padanya. Bocah itu telah tumbuh lebih kuat, Sue Lingxi menggertakkan giginya. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, Sue Lingxi yakin bahwa Mu Chen masih belum bisa mencapai prestasi ini, menolak serangan penguasa bumi besar dengan begitu mudah. Tapi dalam waktu 1 bulan, kekuatan Mu Chen telah berkembang pesat. Jika Anda ingin bergerak, lakukan sendiri dan jangan memanfaatkan orang lain. Mu Chen dengan dingin menatap Sue Lingxi sambil tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa Xiongba sedang dimanfaatkan oleh Sue Lingxi untuk menimbulkan masalah baginya. Sue Lingxi dengan dingin mendengus, lalu menjawab, meskipun saya tidak tahu apa yang Anda gunakan, banyak orang akan berjaga-jaga terhadap sarana Anda ini setelah memasuki medan perang penguasa bumi besar. Pada saat itu, Anda tidak akan bersenang-senang. Meskipun Sue Lingxi jahat dan licik, penglihatannya tidak lemah dan dia tahu bahwa Xiongba hilang ketika energi spiritualnya bersentuhan dengan Mu Chen. Di masa depan, kartu Mu Chen ini juga akan kurang efektif. Benda tua yang tercela,
Luo Tianzhen menggertakkan giginya, dia marah oleh Sue Lingxi. Mu Chen tetap tenang sambil menatap Sue Lingxi dan tersenyum. Jika kita bertemu satu sama lain, aku akan memberitahumu bahwa aku masih memiliki kartu lain di lengan bajuku. Hati Sue Lingxi juga berdegup kencang saat melihat ekspresi Mu Chen dan mencibir. Oh, lalu aku merindukan saat itu. Tapi Anda harus berhati-hati untuk tidak dibunuh oleh saya. Kalau tidak, bahkan Kaisar Api tidak bisa membalas dendam untukmu. Haha, bagaimana kentut tua sepertimu bisa memiliki kemampuan seperti itu? Mu Chen tertawa. Dahi Sue Lingxi memiliki pembuluh darah berkedut dari penghinaan Mu Chen. Namun, dia masih menahannya dan melirik Mu Chen dengan menakutkan sebelum melambaikan lengan bajunya dan berjalan pergi. Setelah Sue Lingxi dan Xiongba pergi, suasana di dalam gedung berangsur pulih. Tapi setelah pertempuran pertama, semua orang memandang Mu Chen dengan sedikit lebih banyak ketakutan dan sedikit penghinaan. Sepertinya Mu Chen telah mencapai motifnya dengan Xiongba. Setidaknya tidak akan ada orang yang akan mencoba untuk memilih pada dirinya. Bahkan jika mereka mau, mereka harus berpikir apakah mereka mampu membayar harganya. Ketika Ling Feizi melihat Xiongba pergi dari lantai 3, wajahnya menjadi hijau saat dia mengamuk, sampah. Dia telah membayar harga 80 juta tetes sovereign spiritual liquid karena dia ingin melihat Xiongba menggiling kepercayaan diri Mu Chen, dan dia bisa menggunakannya untuk mengejek Luo Li juga. Namun, dia tidak pernah berharap Xiongba menjadi sangat tidak berguna. Tidak hanya dia tidak bisa melakukan apapun pada Mu Chen, dia bahkan memberi Mu Chen cairan spiritual sovereign miliknya. Bahkan sebagai anak suci dari kuil surga barat, itu jumlah yang cukup besar untuknya. Nona Ling Feizi, jika Anda benar-benar bosan, mengapa Anda tidak membuat lebih banyak persiapan? Saat kita berada di medan perang penguasa bumi kecil, aku akan bermain denganmu sesukamu. Sementara Ling Feizi mengamuk, Luo Li tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap yang pertama sebelum suaranya bergema. Ketika suara Luo Li bergema, semua orang memusatkan perhatian mereka padanya. Tampaknya Ling Feizi mencoba menggunakan Xiongba untuk berurusan dengan Mu Chen telah membuat marah permaisuri klan Dewa Luo ini. Pada saat ini, Luo Li sangat marah dan dia tahu bahwa Ling Feizi memiliki permusuhan yang mendalam untuknya. Dia bisa mengabaikannya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Ling Feizi mencoba menimbulkan masalah bagi Mu Chen. Jadi, inilah alasan mengapa dia tiba-tiba berbicara kepada Ling Feizi. Di lantai 3, Ling Feizi tidak pernah menyangka Luo Li akan begitu langsung. Dia tertegun sebentar sebelum dia mencibir dengan marah. Tentu, aku akan menemanimu sampai akhir dan kita akan lihat siapa yang menang. Menyelesaikan kata-katanya, dia juga tidak bisa diganggu untuk tinggal. Dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Kamu harus berhati-hati dengan wanita itu. Melihat siluet Ling Feizi, Mu Chen mengingatkan Luo Li. Terkadang, persaingan antar perempuan bahkan lebih kejam daripada persaingan antar laki-laki. Ling Feizi jelas bukan orang yang sederhana. Luo Li dengan lembut tersenyum pada pengingatnya. Aku tahu, aku tidak hidup sia-sia selama bertahun-tahun ini, juga. Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Luo Li secara alami telah berubah, karena dia bisa membawa seluruh klan Dewa Luo. Mungkin Ling Feizi bukan orang yang sederhana, tapi Mu Chen tidak merasa bahwa dia bisa mendapatkan keuntungan saat menghadapi Luo Li. Ayo pergi, Luo Tianzhen berkata, ingin membawa mereka berdua untuk beristirahat. Tunggu sebentar, Mu Chen tiba-tiba tersenyum dan melihat tablet popularitas, lalu memberikan sebotol 80 juta tetes sovereign spiritual liquid kepada pelayan sambil tersenyum. Aku akan mempertaruhkan semua cairan spiritual berdaulat di sini. Aku ingin tahu, siapa yang ingin kamu pertaruhkan? Pelayan itu tertegun sebentar. Mu Chen menyeringai, karena semua orang di benua surga barat tidak senang dengannya, maka dia tidak perlu bersembunyi. Jadi, suaranya bergema sekali lagi. Aku bertaruh pada diriku sendiri untuk menang. Seketika, hati semua orang bergetar dengan kejutan yang melintas di mata mereka. Mu Chen sebenarnya bertaruh pada dirinya sendiri untuk menang di medan perang penguasa bumi besar. Pemuda ini benar-benar berani. Mungkinkah akan ada kuda hitam di medan perang penguasa bumi yang lebih besar ini yang tidak diharapkan siapapun? Selama beberapa hari berikutnya, suasana di kota pertempuran surga barat mendidih, karena pertempuran bisa datang kapan saja. Dengan demikian, seluruh kota mendidih dalam antisipasi, banyak berita juga tersebar,
terutama pilihan populer yang menjadi fokus perhatian di seluruh kota. Tetapi di bawah atmosfer ini, ada juga orang-orang tanpa reputasi besar di masa lalu yang mulai menunjukkan diri mereka. Mereka telah menyembunyikan diri untuk kompetisi benih benua ini, dengan niat untuk membubung ke langit dalam satu prestasi. Di bawah atmosfer inilah konflik Mu Chen dan Xiongba juga menyebar, dengan cepat menarik banyak perhatian. Itu juga karena ini, bahwa jumlah total taruhan Mu Chen telah melonjak hingga 100 juta tetes cairan spiritual berdaulat, namun, 80 juta tetes cairan spiritual berdaulat itu berasal dari sakunya sendiri. Terlepas dari apapun, pertempuran dengan Xiongba telah mencapai efek intimidasi yang layak. Setidaknya tidak ada yang berani memprovokasi dia di wajahnya. Tetapi sebagian besar juga karena harga Mu Chen sebesar 80 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Itu adalah harga yang bahkan tidak dapat dibayar dengan mudah oleh penguasa bumi besar yang kaya. Lebih penting lagi, mereka juga tidak yakin bahwa mereka dapat mencapai efek yang mereka inginkan setelah membayar harganya. Bagaimanapun, Xiongba adalah contoh yang diberikan kepada mereka. Tinju Mu Chen terlalu aneh dan Xiongba juga tidak lagi memiliki wajah untuk tinggal di kota. Dengan demikian, banyak orang tidak yakin dengan rahasia di balik tinju Mu Chen yang bahkan bisa membuat penguasa bumi besar menderita. Secara alami, orang takut akan hal yang tidak diketahui. Dengan demikian, tidak ada yang berani mencari Mu Chen, memberikan perdamaian yang terakhir selama beberapa hari ke depan. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata dan pertempuran untuk benih benua perlahan tiba. Ketika hari itu tiba, kota pertempuran surga barat diselimuti oleh suara drum yang bergema di seluruh langit dan bumi. Itu karena drum itu berisi battle wheel tanpa batas yang membuat niat bertarung mereka meningkat. Saat drum bergema, seberkas cahaya menutupi langit, semua pembangkit tenaga listrik di sana melonjak ke langit. Setiap fluktuasi tunggal sangat kuat dan di tempat lain, itu pasti bisa menjadi fokus perhatian dengan segala macam rasa hormat. Tapi hari ini, mereka hanyalah setetes air di lautan. Dengan demikian, orang dapat mengetahui berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang dikumpulkan untuk pertempuran benih benua ini. Kuil surga barat berdiri di tengah kota dengan alun-alun yang terbuat dari batu giok putih. Pada saat ini, lingkungan alun-alun ini dipenuhi dengan banyak orang. Ada drum di alun-alun yang terus bergema. Drum yang berdering di seluruh kota secara alami berasal dari mereka. Pada saat ini, garis-garis cahaya terus-menerus terbang di langit dan para ahli turun ke alun-alun dengan tangan diletakkan di belakang punggung mereka. Mereka semua memiliki ekspresi serius, tidak lagi menunjukkan sikap menyendiri yang biasanya mereka miliki. Tempat ini sangat dekat dengan kuil surga barat, dan pembangkit tenaga listrik tertinggi di aura kuil surga barat secara samar-samar terpancar keluar. Di hadapan penguasa surgawi, bagaimana mungkin mereka berani tetap menyendiri? Mu Chen dan Luo Li juga turun, berdampingan. Ketika mereka tiba, banyak tatapan diarahkan. Namun, kebanyakan dari mereka terfokus pada Luo Li, yang berdiri di samping Mu Chen. Luo Li mengenakan gaun panjang yang menonjolkan sosoknya yang menggairahkan, memancarkan aura elegan di sekelilingnya. Rambutnya yang panjang keperakan tersampir di pinggangnya. Meskipun wajahnya ditutupi dengan kerudung, matanya yang terbuka terpaku pada tatapan semua orang padanya. Benar-benar pewaris bela dunia 1000 besar, banyak orang menghela nafas. Luo Li telah sepenuhnya menghilangkan kelembutannya, terlihat sangat menawan saat ini. Tidak hanya dia menjadi pusat perhatian, tetapi banyak orang juga mengalihkan pandangan mereka dan menatap Mu Chen, yang berdiri di samping Luo Li, dengan kesal. Ini, Mu Chen mengutuk sambil tersenyum ketika dia merasakan tatapan itu. Namun, Luo Li sudah terbiasa dengan ini, jadi dia tersenyum dengan matanya yang berubah menjadi bulan sabit ke arah Mu Chen, menyebabkan banyak orang tercengang olehnya. 3 pekikan tiba-tiba bergema sebelum 3 siluet turun ke alun-alun, menarik banyak tatapan. Mu Chen juga mengarahkan pandangannya, dia bisa merasakan jejak bahaya yang datang dari mereka bertiga. Mu Chen menyapu pandangannya dan melihat seorang pria berjubah hitam, ada pola bintang di jubahnya. Dia tampak setengah baya, tetapi rambutnya putih, tampak lembut dan ilmiah. Yang kedua mengenakan jubah biru dan memiliki pedang logam berkarat di belakangnya. Seluruh sosoknya memancarkan aura tajam yang terus-menerus meninggalkan bekas di tanah dari niat pedangnya. Orang ketiga memiliki tubuh yang kuat dan rambutnya tersebar.
Dia tampak kasar saat dia berdiri di sana, memancarkan aura mendominasi yang tak terlukiskan. Mu Chen melihat mereka bertiga dan tenggelam dalam perenungan. Jika dia menebak dengan benar, maka mereka bertiga pastilah tiga penguasa bumi besar yang terkenal dari benua surga barat yang disebutkan Luoli kepadanya. Paviliun Cahaya Bintang, Liu Xingchen, Pedang Surgawi Taring Serigala, Sumu. Pedang Tiran, Cumen, mereka benar-benar tidak biasa. Tatapan Mu Chen berkedip, dia bisa merasakan banyak mata orang berubah serius pada penampilan mereka, dengan ketakutan untuk mereka bertiga. Adapun ketiga pria itu, mereka tetap tenang, karena mereka tidak seperti yang lain. Saat lebih banyak orang berkumpul menuju alun-alun, genderang yang dalam terdengar dan semua orang mengangkat kepala mereka untuk melihat dua singgasana emas muncul di kuil besar. Ada sosok agung mengenakan jubah emas duduk di salah satu singgasana. Ketika dia muncul, seluruh wilayah diselimuti oleh tekanan tak berbentuk dan suara itu tiba-tiba menjadi sunyi dengan tatapan hormat yang terfokus pada siluet itu. Kami memberi hormat kepada Kaisar Pertempuran. Seketika, suara hormat bergema saat semua orang menangkupkan tangan dan membungkuk. Itu karena orang ini adalah penguasa benua surga barat, Kaisar Pertempuran Surga Barat. Menghadapi semua orang, Kaisar Pertempuran dengan ringan menganggukkan kepalanya sebelum dia melihat ke atas dan tersenyum. Ini benar-benar kesenangan saya atas kedatangan Kaisar Api di kuil surga barat saya. Karena Kaisar Pertempuran telah mengundang saya, bagaimana saya bisa menolak? Ruang terdistorsi dan api mendesis menyapu sebelum membentuk siluet ramping di langit. Sosok itu berkobar dengan api dan semua orang bisa merasakan bahwa tekanan yang datang dari Kaisar Pertempuran mulai menghilang dengan cepat. Itu, Kaisar Api dari wilayah api tak berujung. Banyak orang langsung mengangkat kepala mereka dan melihat siluet itu dengan kaget dan hormat di mata mereka. Bagaimanapun, ketenaran Kaisar Api terlalu cemerlang di dunia seribu besar. Meskipun Kaisar Pertempuran Surga Barat juga merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia seribu besar, dia masih kalah dengan seseorang seperti Kaisar Api. Mungkin bahkan Kaisar Pertempuran Surga Barat harus menyetujui fakta ini. Tapi orang seperti itu biasanya jarang terlihat. Namun dia tampaknya berada di sini dengan klon spiritualnya. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa dia di sini untuk menonton kompetisi benih benua? Beberapa orang melihat ke arah Mu Chen, karena Mu Chen lah yang mengundang Kaisar Api ketika klan Dewa Luo dalam bahaya, menyebabkan Kaisar Pertempuran Surga Barat kembali dengan tangan kosong. Selanjutnya, dikatakan bahwa bahkan Kaisar Api yang meminta Kaisar Pertempuran untuk memberikan Mu Chen kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi benih benua. Jelas bahwa Kaisar Api harus ada di sini untuk Mu Chen. Bocah itu memiliki latar belakang seperti itu, tidak heran dia tidak takut dengan kuil surga barat. Banyak orang menghela nafas dengan rasa iri di hati mereka. Lagi pula, sangat sulit bagi siapapun untuk memiliki hubungan dengan Kaisar Api di dunia seribu besar. Siluet Kaisar Api turun ke singgasana emas di samping Kaisar Pertempuran. Lalu dia melirik dan tersenyum pada Mu Chen. Melihat tatapan Kaisar Api diarahkan, Mu Chen juga tersenyum sambil membungkuk. Tatapan Kaisar Api tiba-tiba berkedip ketika jatuh pada Mu Chen dan seruan lembut naik di dalam hatinya. Ketika Kaisar Api berseru dalam hatinya, Mu Chen merasakan pagoda kristal di tubuhnya bergetar dan dia langsung tahu apa yang terjadi juga, merasa terkejut di dalam hatinya. Hanya sekilas, dan dia mendeteksi pagoda kristal di tubuhku. Pagoda kristal di tubuhnya bergetar, meskipun wajah Mu Chen tidak berubah. Ada noda keterkejutan yang melintas di kedalaman matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Api akan begitu kuat, merasakan pagoda kristal di tubuhnya hanya dengan pandangan sekilas. Bisakah semua penguasa surgawi merasakannya? Mu Chen mengerutkan alisnya. Ini bukan kabar baik baginya karena itu akan menarik klan Buddha kuno dan membawa masalah baginya. Tapi dia segera menggulingkan pemikiran itu karena dia bisa merasakan bahwa Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak dapat mendeteksi keberadaan pagoda kristal di dalam tubuhnya. Itu juga berarti bahwa tidak setiap penguasa surgawi memiliki kemampuan yang menakutkan itu, selain dari mereka yang berada di level Kaisar Api. Namun, mereka yang berada di level yang sama dengan Kaisar Api adalah keberadaan yang sangat langka di dunia seribu besar, jadi mereka bukanlah orang yang bisa dia temui jika dia mau. Memikirkannya, Mu Chen merasa lega. Kaisar Api telah merawatnya,
dan dia seharusnya tidak mengeksposnya, bahkan jika dia merasakan pagoda kristal di dalam tubuhnya. Sementara pikiran-pikiran ini beredar di benak Mu Chen, Kaisar Api juga menarik kembali pandangannya dengan sedikit keterkejutan. Pagoda itu terlihat seperti objek khas klan Buddha kuno. Kaisar Api berpikir sebelum dia dengan lembut tersenyum dan bergumam di dalam hatinya, sepertinya Mu Chen memiliki latar belakang yang menarik. Memperbaiki pagoda akan membutuhkan garis keturunan klan Buddha kuno, tetapi tidak ada orang dari klan di sekitar Mu Chen. Lebih jauh lagi, sepertinya Mu Chen dengan sengaja mencoba menyembunyikan keberadaan pagoda itu, sesuatu yang layak untuk direnungkan. Kaisar Api tersenyum dan melemparkan masalah ini ke belakang kepalanya. Karena Mu Chen berusaha menyembunyikannya, maka pasti ada alasan baginya untuk melakukannya, dan dia, Kaisar Api, secara alami tidak akan mengungkapkannya tanpa persetujuan Mu Chen. Tapi pagoda itu sepertinya tidak biasa. Kaisar Api juga pernah bertemu orang-orang dari klan Buddha kuno di masa lalu, dan dia jarang melihat pagoda yang memiliki aura surgawi seperti milik Mu Chen. Jadi, itu pasti berarti bahwa tingkat pagoda Mu Chen tidak biasa. Memiliki peningkatan seperti itu hanya dalam sebulan, cukup bagus. Kaisar Api menunjukkan senyum puas. Sepertinya penglihatannya tidak mengecewakannya. Kaisar Api, apa pendapatmu tentang benua surga baratku? Kaisar pertempuran surga barat tersenyum ke arah Kaisar Api. Melihat alun-alun dan kerumunan, pengaturan ini sangat mewah. Jadi dia menganggukkan kepalanya. Benua surga barat adalah tempat dengan individu-individu berbakat yang tersembunyi. Kaisar pertempuran surga barat terkekeh ketika dia menghela nafas. Tapi itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan wilayah api tanpa akhir. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Kaisar pertempuran mungkin sombong. Tapi dia bukan orang yang sombong. Reputasi dan kekuatan wilayah api tak berujung di dunia seribu besar bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kuil surga baratnya. Kaisar pertempuran terlalu sederhana. Kaisar Api menghibur dengan senyuman. Kaisar pertempuran tidak tetap pada topik, tetapi melihat ke alun-alun sebelum melihat siluet Mu Chen dan Luo Li. Dia melambaikan tangannya dan 4 garis cahaya terbang. Mereka dengan hormat berlutut di depan Kaisar pertempuran. Kami memberi hormat kepada penguasa kuil. Mereka berempat langsung menarik perhatian banyak orang. Jika banyak orang merasa takut pada Liu Xingchen, Sumu dan Chumen, maka mereka semua ngeri pada saat ini. Mereka berempat adalah 4 anak suci dari kuil surga barat, juga pilihan populer untuk menang dalam pertempuran benih benua. Itu adalah 3 anak suci lainnya. Ekspresi Mu Chen juga berubah serius saat dia fokus pada 3 siluet. Samar-samar dia merasakan aura mengancam datang dari mereka. Kamu harus berhati-hati dengan ketiganya, Luo Li dengan lembut mengingatkan dengan ekspresi serius. Mu Chen mengangguk, mereka pasti memiliki kemampuan yang luar biasa, karena mereka adalah pilihan populer untuk menang, sesuatu yang bisa dia ketahui dari tatapan ketakutan dari sekitarnya. Ketika Mu Chen melihat ketiga anak suci, Liu Xingchen, Sumu dan Chumen juga memiliki tatapan ketakutan sebelum mereka bertukar pandang dan mereka kembali menjadi tenang. Haha, apa pendapat Kaisar Api tentang mereka berempat? Kaisar pertempuran surga barat melirik mereka berempat. Lalu dia bertanya sambil tersenyum dan matanya menyipit. Melirik mereka berempat, tatapan Kaisar Api sejenak berhenti pada Ling Zanzi sebelum berkata, Kaisar pertempuran telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengajar mereka. Keempatnya luar biasa. Tatapan Kaisar pertempuran jatuh ke Mu Chen dan bertanya, apa pendapat Kaisar Api tentang peluang mereka di medan perang penguasa bumi besar? Kaisar Api tersenyum, karena dia tahu niat Kaisar pertempuran untuk mengajukan pertanyaan itu dan dengan acuh tak acuh menjawab. Mereka memang memiliki peluang yang cukup tinggi, tetapi tidak ada yang mutlak, selalu ada kejadian yang tidak terduga. Tatapan Kaisar pertempuran melintas, bagaimana mungkin dia tidak merasakan kepercayaan yang dimiliki Kaisar Api untuk Mu Chen? Segera, dia menghadap ketiga anak suci dan tersenyum, karena Kaisar Api mengatakan bahwa mungkin ada insiden tak terduga. Lebih memperhatikan dan jangan gagal. Roger, tatapan Ling Zanzi, Ling Jianzi dan Ling Longxi melintas. Mereka tidak menyetujui kata-kata Kaisar Api, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan ketidakbahagiaan saat menghadapi keberadaan seperti itu.
Kaisar pertempuran menganggukkan kepalanya lalu melihat ke alun-alun dan suaranya yang acuh tak acuh bergema. Ini tentang waktu, karena itu masalahnya, maka bersiaplah untuk memasuki medan perang. Dia melambaikan tangannya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan jatuh di depan semua orang. Ada juga cahaya yang jatuh di depan Mu Chen dengan ukiran pasukan perkasa yang memancarkan fluktuasi unik. Semua orang akan memiliki Battle Seal. Ini adalah kualifikasi Anda. Jika Battle Seal seseorang direbut, maka mereka akan dianggap gagal dan akan dikirim keluar dari medan perang. Pada akhirnya, yang memiliki Battle Seals paling banyak adalah benih benua surga baratku. Battle Emperor memandang semua orang. Selanjutnya, untuk meningkatkan niat bertarung semua orang, saya akan memberi kalian beberapa manfaat. Setelah memasuki medan perang, Anda dapat menuangkan energi spiritual Anda ke dalam Battle Seal untuk memeriksa perbendaharaan Battle Emperor. Semua hal di sana, artefak suci, kemampuan surgawi, atau bahkan arai spiritual semuanya dapat Anda pilih. Kata-katanya langsung menyebabkan keserakahan bersinar di mata banyak orang. Perbendaharaan Kaisar Pertempuran, pasti ada harta yang tak terbayangkan di sana. Semua itu akan membuat perjalanan ke medan perang ini sepadan. Jika kamu ingin mendapatkan harta karun, maka kamu harus mendapatkan satu-satunya mata uang di medan perang, Battle Seals. Karena itu, jika ada yang menginginkan harta itu, lakukan yang terbaik untuk merebut Battle Seals orang lain. Selain itu juga bisa berfungsi sebagai radar. Lokasi siapapun yang memiliki lebih dari 200 Battle Seals akan muncul di Battle Seal Anda. Saat dia berbicara, cahaya menggoda melintas di wajah Battle Emperor karena ini akan memicu lebih banyak persaingan dan membuat pertempuran lebih menarik. Semua orang praktis berseri-seri dengan keserakahan dan mereka memandang orang lain dengan tatapan tidak baik. Kaisar Pertempuran Surga Barat ini berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan. Mu Chen menghela nafas tanpa daya. Penguasa surgawi benar-benar sosok yang menyendiri. Perintah dari mereka dapat menyebabkan pembangkit tenaga listrik lainnya jatuh ke dalam kekacauan. Namun, perbendaharaan Kaisar Pertempuran, itu benar-benar sedikit menggoda. Setelah membuang umpan seperti itu, suasana segera mendidih sebelum Kaisar Pertempuran melambaikan tangannya. Langit terdistorsi dengan keras dan 3 pusaran muncul. Penguasa bumi yang disempurnakan, masuk. Ketika suara Kaisar Pertempuran mendarat, 8 energi spiritual yang kuat meledak dan 8 berkas cahaya melesat ke pusaran. Sebenarnya hanya ada 8 pesaing di medan perang penguasa bumi yang sempurna. Semua orang melihat pemandangan ini dengan iri. Orang harus tahu bahwa ada lebih dari 200 orang di medan perang penguasa bumi besar, dengan jumlah yang lebih tinggi di medan perang penguasa bumi kecil. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena penguasa bumi yang disempurnakan berjumlah kecil bahkan di kuil surga barat. Penguasa bumi yang lebih besar, setelah medan perang penguasa bumi yang disempurnakan dimulai, beberapa ratus balok juga terbang dan memasuki pusaran. Aku akan bergerak dulu, Mu Chen tersenyum ke arah Luo Li. Pergilah, hati-hati, Luo Li mengangguk dan menunjukkan senyum menawan ke arah Mu Chen. Mu Chen mengangguk dan siluetnya berubah menjadi seberkas cahaya, mengikuti semua orang ke pusaran. Ketika penguasa bumi besar memasuki medan perang, penguasa bumi kecil juga memasuki pusaran terakhir. Setelah semua orang menghilang ke dalam 3 pusaran, seluruh alun-alun mendidih dan banyak orang mengangkat kepala dengan harapan. Luo Tianzhen ada di antara kerumunan. Dia melihat pusaran yang hilang sebelum mengambil napas dalam-dalam dengan harapan muncul di wajahnya yang menua. Kontes benih benua akhirnya dimulai. Terima kasih telah menonton.